Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Video kali ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk berbagi masalah di mobil Kijang. Ini masih bersama mekanik handal saya ini, Pak Sulis, yang sering dapat pasien khusus Kijang juga, nyetelin karbu, nyetelin masalah apa-apa. Nah, ini ada mobil Kijang tahun 90, tapi bodinya asli gitu ya Pak ya. Oh, ini udah 5 pintu ya. Ini udah ganti bodi, tapi secara basic dia mesinnya Kijang 90, belum power steering juga, tapi ini udah di custom 1500 cc. Nah, ini masalahnya kemarin apa Pak Sulis? Mobil datang posisi mogok total. Terus yo, ini kendala pertama kan kabel busi udah pada tua rapuh. Terus dia kan apa, kalau digas RPM rendah mau, tapi kalau digas langsung ngok gitu, kayak kehabisan bensin, kayak telat bensin gitu. Tapi di karbu normal, setelah saya cek ternyata ya ini di delkonya, di apa namanya, koil. Delkonya juga masalah. Delkonya kemarin ini masalah, udah oblak itu. Berarti pas porosnya itu dari dalam oblak, sehingga pengapian yang untuk penonjok rotornya itu kadang nonjok kadang enggak ya. Ibaratnya ora center toh. Jadi center. Untuk membuka platinanya itu kadang buka kadang enggak. Nah, itu teman-teman, jadi bisa jadi referensi juga ketika mobil itu ibarat di stasioner, dihidupin mau hidup biasa, dipanjer kayak dipanasin itu gelem ya Pak Sulis? Mau, tapi ketika mau buat jalan atau butuh tenaga yang agak besar sehingga kita gas RPM tinggi, dia itu mati atau berbet, gitu toh? Ya. Nah, itu bisa kayak telat bensin. Telat bensin itu pertama, mungkin kabel businya itu udah soak atau sudah tua, rapuh. Kemudian bisa juga as delkonya itu oblak. Nah, dan ini yang pengaruh terpenting ini. Pengaruh terpenting koil. Nah, ternyata koilnya itu sudah tua. Udah mau mati. Udah mau mati. Sehingga ketika RPM kecil, koilnya itu kan apinya juga kecil. Nah, ketika dia besar, RPM digedekne, pengapiannya langsung hilang ya, karena koilnya udah nggak mampu. Nah, caranya mengetahui gimana? Kalau dari fisik, koil itu nggak bisa dilihat teman-teman. Kadang ada koil itu yang berair atau mengeluarkan oli, itu karena di dalamnya kan ada pendinginnya, ada balasnya itu semacam kayak resistor. Nah, tapi belum tentu yang kering itu juga masih bagus, itu belum tentu. Jadi secara fisik itu kadang kalau koil nggak bisa kita analisis bahwa dia itu masih bagus. Nah, caranya apa? Ya kita harus minjem atau pakai koil substitusi untuk mengetes. Oh, ternyata koilnya itu memang bermasalah ketika RPM-nya tinggi. Koil itu nggak mesti harus langsung mati ketika RPM kecil. Dia itu kecil kadang mau hidup, ketika RPM gede dia juga udah nggak mampu ya mati. Itu Pak Sulis. Iya. Nah, itu kita akan coba ini. Kita coba untuk mengilustrasikan penyakit kemarin ya. Ini pakai koil yang soak ini, yang ada resistornya ini yang soak. Yang penyebab dia itu selain delko dan kabel businya oblak. Ini kita buat video seperti ini biar teman-teman punya gambaran. Kalau punya masalah yang sama itu jangan langsung menganalisis karbu. Biasanya teman-teman kan apa-apa rusak, apa-apa ada yang macet mogok, yang paling sering disalahkan itu kan karbu. Oh, entah itu karbunya bensinnya nggak sampai atas, atau mungkin businya ada yang mati. Nah, itu kita akan mengeliminasi satu persatu penyebab sehingga kita itu bisa paham, oh ternyata Kijang itu penyakitnya cuma sekitar ini aja yang harus dicek. Jadi nggak melulu, orang awam pun itu kan biasanya cuma busi, karbu. Nah, ternyata koil ini juga kalau sudah nggak bisa dipakai ya bikin masalah. Belum tentu juga koil masih habis ganti itu terus nggak rusak, itu belum tentu. Saya pernah pengalaman koil baru dipakai belum ada 1 tahun sudah soak, itu pernah. Jadi dia itu secara fisik luarnya masih bagus, tapi ternyata dia kalau pas gas gede itu dia udah nggak bisa, macet.
Nah, ini pakai koil yang jelek. Coba di starter Pak Sulis. Nah, dia hidup normal, mesin anteng, terus juga nggak seolah-olah nggak ada kendala. Buat jalan pun bisa ya Pak Sulis? Bisa. Nah, ketika gas gede coba. Dia itu random, kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Soalnya dia kan posisi koilnya masih dingin. Nah, itu kadang soaknya ketika koil sudah panas, itu dia ketahuan soaknya. Nah, kita coba tunggu sampai agak koilnya nanti panas. Nah, coba gimana Pak Sulis? Kalau RPM tinggi kan nggak ada ininya. Langsam baru mau. Tapi kalau langsung ditembak, ya nggak bisa. Pasti mau kayak malah turun, nggak kan? Oh, torsi lu. Tapi kalau diurut mau, diurut pelan-pelan mau. Pelan-pelan mau. Tapi kalau di Langsung bentar. coba di langsung. Ada jedanya mau langsung jerit mesinnya, ada jedanya nggak bisa langsung ber. Heeh. Oh, gitu kan? Nggak bisa langsung ber gitu. Ini kalau yang pakai yang koil yang plastik. Nah, coba kita nanti bandingkan dengan koil yang masih normal. Nah, ini posisinya juga. Ini kan kemarin bawa ke sini mogok, benar-benar mati. Nah, ini delkonya dipinjemkan punya teman. Delkonya itu lakernya dia udah oblak. Jadi delko itu bisa dibenerin. Lakernya itu kalau oblak ya nanti platinanya nggak bisa buka nutup. Kerapatannya itu pasti akan ngaco. Sehingga pengapian nggak lancar. Nah, ini delkonya kita pinjamkan, punya Kijang juga. Nah, ini koil ini yang kadang itu kita nggak pernah kepikiran, karena koil yang zaman sekarang maupun yang merek-merek terkenal itu kadang sering bikin kita itu kecelik dan nggak mikir. Kadang bungkusnya masih kelihatan bagus. Nah, ternyata dia itu udah nggak apa ya, udah nggak bisa. Coba kita tukar dengan koil yang ini yang normal. Koil itu ada yang 3 kaki, ada yang 2 kaki. Bedanya kalau yang 3 kaki itu resistornya ada di dalam. Bedanya cuma itu, ada kaki B, ada kaki plus, sama ada kaki main. Nah, B-nya itu dia lebih ke pendingin. Jadi kalau yang satunya itu kan ada resistornya yang putih-putih itu. Nah, itu kan kaki 2 atau berarti itu? Nah, itu kaki 2, yang ini kan kaki 3. Kedua yang itu. Oh ya 2. Sama kok. Oh, tak pikir yang kalau yang kayak punya aku itu kan yang kaki 3 itu bedanya cuma masalah pendingin. Jadi koil kaki 3 kaki 2 itu yang kaki 2 ini kabelnya 2 itu dipasang kaki 3 juga bisa. Besok akan saya buatkan reviewnya gimana cara kabel 3 dan kabel 2 itu kalau dipasang di Kijang itu gimana. Besok saya buatkan. Intinya sama aja. Koil itu kan cuma dia merubah dari arus DC 12 volt dirubah menjadi arus AC. Dia keluarnya jadi sekitar 20.000 volt, sehingga dia bisa mengeluarkan bunga api. Kalau pakai DC dia nggak bisa bikin pengapian. Kerjanya koil cuma itu. Jadi riskan rusak. Apalagi produk zaman sekarang itu ya mohon maaf nggak kayak dulu. Kita belajar dari Aki aja lah. Aki kalau merek yang dulu itu Wantek. Sekarang ya mohon maaf, meskipun mereknya terkenal tapi paling 1 tahun ada yang udah suak itu juga ada. Artinya untung-untungan. Sama juga dengan koil, mereknya udah terkenal tapi ternyata bikin kita nggak ngira ternyata yang sudah rusak itu. Nah, ini sama bahas kemarin yang udah diservis apa aja Pak Sulis? Karbunya juga? Karbunya ganti repair kit dalam? Ya, repair kit. Pilot jet sama ininya, pilot jetnya udah nggak main. Sama penonjok pistonnya udah nggak main lagi. Kalau pilot jet itu buat apa tuh Pak Sulis? Itu biasanya untuk ini, kalau kita untuk apa namanya,
nambah tenaga. Dia baru buka ya. Iya. Kerjanya itu dia lebih ke yang sekundernya, ketika kita butuh tenaga gede, nah dia baru main, sehingga alokasi bensinnya itu baru dikeluarkan ketika kita butuh tenaga gede dan buka di katup yang sekunder. Ya intinya kemarin udah ganti itu aja, repair kit udah diganti semua. Nah ternyata kok belum sembuh. Oh ternyata di pengapian. Nah itu ternyata kan bisa buat pengalaman teman-teman semua. Jadi jangan kok semata-mata setiap kerusakan di kijang itu mogok di karbu. Entah itu biasanya bilang banjir, atau pelampungnya nggak main, atau karena kotor. Nah itu belum tentu. Nah itu bisa aja biangnya cuma koil. Nah jadi teman-teman bisa bawa dan menyiapkan selalu koil cadangan, nggak harus selalu baru. Yang penting di mobil itu ada koil. Platina juga itu penting ya. Terus juga kabel busi ini juga sering bikin kita itu mesin pincang itu biasanya kalau oblak atau ininya jelek, ini nilai resistansinya itu tinggi, itu berarti jelek. Karena kalau menurut saya kabel busi itu memang ngaruh besar terhadap performa mesin dan terhadap setelan ya. Ini baru tapi ya harganya paling yang pakai sewa apa udah iki? Apa? Shimano gitu. Shimano ya, mengisah merek-merek biasa. Kalau yang pakai yang harga misalkan Blue Thunder atau yang kuning itu memang bagus teman-teman, tapi harganya juga sekitar 700.000. Artinya memang ngaruh, nilai resistansinya kecil sehingga kontinuitas api memang kejaga. Kalau yang kayak gini itu kan kabelnya, nah ini udah dipegang aja udah letoy, apalagi kena panas ini paling sekitar 1 tahun udah tak anggap awet ini kalau nggak ada masalah. Tapi selebihnya saya nggak rekomendasikan. Ini harga sekitar 60 sampai 100.000. Nah ini dari build quality ininya aja, dari kepalanya aja udah nggak rigid tuh ini. Kalau yang Blue Thunder itu masuk ke rumahnya itu kenceng kok, ke kepala businya itu juga plek, itu lebih yakin. Memang harga nggak pernah bohong. Nah ini kita udah pindah pakai koil yang cadangan. Nah starter langsung jreng dia. Nah kita lihat bedanya. Nah kelihatan kan bedanya. Tadi yang koil yang pertama, yang kelihatannya aja masih bagus itu, ketika digas seketika dia drop. Tapi ketika koilnya diganti, oh ternyata bisa langsung respon, nggak pakai ngedrop. Jadi ini biang keroknya salah satu masalah. Ketika teman-teman kok punya masalah stasioner, starter enak, dipanasin lancar biasa, ketika tenaga pengen yang besar kok ngempos, lah berarti koilnya udah tua. Nggak melulu harus nunggu mati koil soak itu. Koil soak itu ya ketika tenaganya sudah berkurang itu tanda-tanda teman-teman harus ganti. Kalau beli harganya, kalau yang GT coil itu sekitar 450. Teman-teman bisa pakai yang di pasaran yang banyak ya, yang GT itu, GT coil Denso itu. Atau kalau mau yang bagus itu pakai punyanya yang kotak itu. Ada yang juga Blue Thunder, ada merahnya apa Pak Sulis, yang kotak kan? Saya lupa namanya. Coba nanti saya sertakan gambarnya di sini. Nah itu teman-teman sedikit gambaran, semoga bermanfaat. Dan ini kalau teman-teman di sekitaran Kulon Progo, Jogja yang ada masalah dengan kijangnya, bisa main-main ke tempat kita. Yang jelas janjian dulu karena kita nggak mesti setiap hari itu bengkel ya. Ini kan lebih ke base camp. Jadi terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komentar apabila teman-teman ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.